Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama muji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia mengutukkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus
titip yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Keluaran 7 ayat 1 hingga 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mujizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat HCC yang dikasihi. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita mau mendengar lanjut tentang firman yang disampaikan hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena kami ada kesempatan sekali lagi untuk berkumpul mendengar firman-Mu. Walaupun tidak secara fisikal, tetapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Dan hamba tahu Tuhan, kuasa Roh Kudus melawat dan menjamah kami dimanapun kami berada. Pada pagi hari Tuhan, apapun kelemahan kami, apapun pergumulan kami, biar ada satu kelegahan, damai sejahtera yang kami alami, supaya kami dapat mendengar firman ini, dan firman ini sesungguhnya akan membawa satu kegerahan yang baru, kesegaran yang baru di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, firman yang kita akan pelajari ataupun kongsikan bersama pada pagi hari ini itu terdapat dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ke Keluaran 12 ayat yang ke-51. Artinya ada 6 pasal yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Nah, banyak orang banyak orang mengatakan bahwa kitab Keluaran ini adalah satu sejarah. Apakah sejarah ini
menjadi seperti sejarah manusia. Saya percaya ini adalah satu sejarah yang hidup. Dan untuk itu, daripada Keluaran ini, tema firman yang kita pelajari hari ini adalah, bila Allah berfirman, turutilah dan tetap bersabar. Bila Allah berfirman, bila Allah bangkit ataupun berkarya, kita harus menuruti, kita harus mentaati, dan kita tetap bersabar, persevere. Nah, ringkasan daripada Keluaran ini, ayat ataupun pasal yang pertama itu menceritakan bagaimana keadaan orang Israel. Kemudian pasal yang kedua menceritakan bagaimana Musa lahir dan pembentukan Musa untuk persiapan sebagai pemimpin tentara dan juga pemimpin politik. Dan akhirnya ayat yang ketiga itu, ataupun pasal yang ketiga keempat, encounter Musa ataupun dialog Musa dengan Allah. Saya buat itu begitu. Dan selepas daripada pasal yang keempat, 5 sampai kepada yang seterusnya, itu adalah cerita-cerita berkaitan dengan itulah yang akan datang. Nah, di dalam Musa dipersiapkan, dia sebenarnya dididik dan dilatih di istana Firaun, karena kita tahu latar belakang bagaimana dia lahir. Kemudian kakaknya Miriam membuat satu jalan supaya bagaimana mereka menghanyutkan Musa, supaya dia dijumpai oleh putri Firaun dan diambil menjadi dia punya anak angkat, kira-kira begitu. Dan memang terjadi seperti apa yang mereka rancangkan. Musa dari umur dari sejak kecil, dia telah dilatih, dia telah dididik pendidikan yang terbaik di istana Firaun. Dan akhirnya saya percaya bahwa Musa lah satu-satunya orang Israel yang memiliki kelayakan ataupun kualifikasi tertinggi di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kalau dari segi kemanusiaan memang dia layak, dan dia ada qualification untuk menjadi menteri ataupun pemimpin. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa sebagai ahli kabinet ataupun inner circle kepada Firaun, dia tahu tentang taklimat, bagaimana orang Israel diperlakukan, dan bagaimana orang Israel itu yang dia tahu adalah bangsanya ditindas dengan begitu kejam sekali. Satu ketika itu Musa mau pergi melihat sendiri bagaimana barangkali dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu. Sekurang-kurangnya, kalaupun tidak melepaskan, mungkin dapat meringankan beban yang ditanggung oleh orang Israel. Dalam dia pergi meninjau, buat tinjauan, dia terjumpa dengan ataupun dua orang yang sedang bergaduh. Rupanya seorang orang Mesir dan seorang orang Israel. Lalu dia pergi bersama dengan orang Israel ini, pergi keroyok yang si orang Mesir dan mati, dan kemudian dia dikuburkan ataupun ditanam sembarangan saja. Dan keesokan harinya dikatakan Musa pergi meninjau, dan dia nampak jumpa dua orang yang bergaduh, dan bila ditengok ini sama-sama bangsa Israel. Lalu Musa marah sama dia, apalah kamu ini sama-sama bangsa pun tidak pandai aman, mau bergaduh. Jadi yang satu ini bilang, apa? Siapa yang kasih lantik kau jadi hakim antara kami? Kau mau bunuh saya, seperti kau bunuh itu orang Mesir kemarin. Dia bilang yang satu ini. Wah, Musa terkejut dan dia jadi sangat takut. Lalu dia melarikan diri dan kedengaran kepada Firaun tentang apa yang Musa lakukan, dan memang dia dicari. Tetapi Musa telah melarikan diri sampai di padang gurun di Midian, di mana dia tidak mungkin dapat dikesan ataupun dijejak. Dan kita lihat Musa, kalau macam di Malaysia ini, dia telah melakukan satu kesalahan jenayah di bawah section 304, yaitu membunuh, dan itu membawa kepada hukum gantung. Dan
Itu yang membuat Musa barangkali telah bertekad dia tidak mau lagi kembali ke Mesir, sebab kalau dia balik ke Mesir memang nahas. Dan selama di Midian, kita tahu bagaimana imam di Midian itu Imam Yitro, ataupun nama lain dia Imam Rehuel, maksudnya sahabat Allah, imam sahabat Allah. Akhirnya dia memberi anak dia nama Zipora menjadi istri kepada Musa, dan Musa dapat anak, dan seterusnya dia menjadi gembala kepada ternakan mentuanya Yitro. Saya percaya Musa waktu menjaga binatang ternakan peliharaan mentuanya ini, mungkin juga dia ada penyesalan. Kenapa menyesal, saudara-saudara? Tadinya dia mau menolong orang Israel, tetapi orang Israel ini tidak mengerti. Ya, mungkin Musa bilang seperti menuang air di daun keladi, tidak pandai mengenang budi. Kita pula yang dia pergi marah, dia mau pergi adu sama kita, dia bilang, padahal niat mau menolong. Dan ada penyesalan, tetapi seperti yang kita selalu katakan, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Kalau dulu dia bilang, dia memikirkan, kalau dulu saya dilayani, makan minum orang sediakan, tetapi sekarang di padang gurun ini, semua yang saya mau dapat harus cari sendiri, layan diri, self-service. Nah, inilah barangkali penyesalan daripada Musa. Namun kita lihat bahwa kepada Tuhan, dia ada satu perancangan yang baik untuk Musa. Walaupun pada pandangan Musa, akhirnya dia akan tua di Midian, dan mungkin dia bilang dia akan dikuburkan di Midian, tetapi di mata Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Dia memproses Musa. Nah, itulah tajuk khotbah kita pada pagi hari ini adalah bila Tuhan berfirman, bila Tuhan berkarya, kita harus menuruti, kita harus menaati, dan sambil kita bersabar melalui apa yang kita mau turuti itu. Nah, Musa dikatakan sewaktu dia menjaga ternakan mentuanya di satu tempat di seberang gurun Haran, dekat gunung Allah, dikatakan gunung Horeb. Dia melihat satu kejadian yang agak menakjubkan. Dia melihat satu api yang begitu besar, membakar, belukar, tetapi hutan itu ataupun belukar itu tidak hangus. Lalu dia bilang, bagus, aku pergi tengok. Dan kita ingat bahwa itulah permulaan dia punya encounter, dia punya dialog dengan Tuhan. Tuhan memberitahu kepada dia, Musa, ini diringkaskan saja, Musa, saya datang mau bicara dengan kau. Saya tahu tentang masalah yang dihadapi oleh orang Israel. Kau lari pergi sini, kira-kira begitulah. Kau lari pergi sini pun gara-gara kau mau meninjau, mau membantu orang Israel, tapi dengan caramu itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, saya juga mengambil perhatian tentang masalah orang Israel, penderitaan mereka. Itu sebab saya datang untuk memberitahu sama kau dan mau menyuruh engkau pergi ke Mesir untuk membawa keluar umatku, orang Israel. Spesifik kata Tuhan, umatku orang Israel. Nah, orang Israel itu sampai sekarang tetap dikenali ataupun diiktirafkan sebagai umat Tuhan. Walaupun keadaan mereka kita tahu, tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah membatalkan dia punya pilihan terhadap orang Israel. Nah, bila Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, dia katakan begini, Tuhan, siapakah aku ini? Kau mau suruh saya ke Mesir? Dan nanti dia bilang, kalau saya sampai di Mesir pula, orang Israel tanya sama saya, siapa yang menyuruh sama kau? Kalau dia itu Allah, siapa nama dia? Bagaimana kau jumpa sama dia? Dan
banyak hal yang lain lagi, seperti kalau mereka tidak percaya yang saya diutus oleh Allah, dia bilang kan. Lalu Tuhan memberitahu kepada Musa, kau pergi kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa aku adalah Allahnya nenek moyang kamu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. Dan kau kasih tahu sama mereka, namaku adalah Aku adalah aku. Itu nama Tuhan, itu nama aku. Namaku, aku adalah aku. I am what I am. Ibraninya Iye, Asher, Iye. Itu nama Tuhan. Dan Musa pikir-pikir, memang dia macam enggan mau ke Mesir. Lalu dia katakan begini lagi, Tuhan, saya ini kan kurang lancar kalau bercakap, not very proficient. Jadi kalau dengan cara saya bercakap ini, mungkin saja orang Israel tidak dapat yakini, apalagi Raja Firaun. Tuhan bilang, siapa yang memberi lidah kepada manusia? Saya akan menyertai kaum Musa, no worry, pergi. Dan akhirnya Musa sudah tidak ada alasan lagi. Dia katakan di dalam Keluaran 4 ayat 13, Tuhan, utus sajalah orang lain. Aku memang tidak sanggup, tidak boleh. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau punya alasan itu karena kau kurang lancar berbicara, pergi cari kau punya abang Harun, sebab saya akan memberitahu kepada dia untuk berjumpa dengan engkau, dan pertolongan lain itu jangan susah, saya akan menyertaimu. Itu yang itu yang dimaklumkan kepada Musa. Dan akhirnya sebenarnya Tuhan tahu apa alasan yang utama Musa tidak mau ke Mesir. Di dalam Kejadian 4 ayat 19, Tuhan katakan begini, Musa, jangan takut untuk pergi ke Mesir. Orang yang mau mencabut nyawamu gara-gara engkau melakukan jenayah Section 304 Kanun Keseksaan itu sudah mati. Wah, lalu si Musa purut dada dia. Ya Tuhan, kenapa kau tidak kasih tahu awal-awal yang orang-orang yang saya takuti, yang saya risaukan ini sudah mati. Kalau tadi lagi Tuhan cerita, mungkin lain kita punya cerita. Nah, akhirnya bila Musa tahu itu, dia mau pergi sebab Tuhan sudah memberi dia tanda-tanda, yaitu tongkat yang boleh bertukar menjadi ular, air yang boleh menjadi darah, dan juga tangan yang boleh berubah seperti mengalami penyakit kusta. Itu lebih jelas dalam firman kalau kita baca secara teliti. Nah, akhirnya Musa mentuanya kasih tahu Pak Mentua, ataupun kalau bahasa kami kan Iban Itro, saya diberi assignment oleh Tuhan untuk pergi membawa umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel, keluar daripada Mesir. Lalu diceritakan apa yang terjadi, dan mentuanya dengan begitu senang hati melepaskan dia pergi. Oke, pergi. Lalu Musa berangkat bersama istri dan anaknya, dan dikatakan, kita lihat dia disambut oleh Harun. Lepas berjumpa dengan Harun, mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin ataupun tua-tuanya Israel, dan Musa memberitahu kepada mereka bahwa dia diutus khusus. Dia menjadi utusan Allah untuk membantu membebaskan mereka dan membawa mereka keluar daripada Mesir, keluar daripada perhambaan, terlepas daripada tindasan. Dan bila dia menunjukkan tongkat itu boleh menjadi ular dan tanda mujizat yang lain itu, mereka yakin dan dikatakan mereka sujud dan menyembah Tuhan. Dan timbul satu pengharapan di dalam hati orang Israel bahwa pelepas ataupun penyelamat mereka daripada Mesir itu sudah datang. Dan kita tahu akhirnya orang Israel memberi mandat kepada Musa untuk membuat perundingan dengan Firaun
supaya mereka itu dapat dilepaskan, dibebaskan. Bagaimana caranya? Itu bergantung terpulang kepada kebijaksanaan Harun dan Musa untuk berunding dengan Daud, dengan Firaun, raja Firaun. Dan mereka pergi menghadap Firaun, buat appointment, dan mereka kasih tahu kepada Firaun, Raja Firaun, kami diutus oleh Tuhan kami, Tuhan semesta alam, minta supaya engkau tolong bebaskan ataupun lepaskan kami pergi beribadah, memberi persembahan korban kepada Tuhan di padang gurun, di mana tempat itu perlu jalan paling sedikit 3 hari. Dan apa yang si Firaun jawab? Dia bilang, kamu ini datang-datang aja, sepertinya kamu diutus oleh seseorang yang lebih tinggi daripada saya. Saya tidak tahu kamu punya Tuhan itu. Siapa dia? Yang saya tahu kalau di Mesir ini, sayalah Tuhan. Sayalah Raja. I am the boss, I am the God. Lalu, akibat daripada pertemuan itu, Firaun menjadi marah, gusar, lalu dia memberi arahan kepada dia punya mandor-mandor, kasih lebih beban kerja orang-orang Mesir itu, orang Israel itu. Dan waktu mereka kembali kepada tuan-tuannya Israel, mereka kasih maklum balik apa yang terjadi, dan mereka agak kecewa dengan keputusan yang mereka terima. Dan akhirnya Tuhan memberi maklum kepada Musa dan Harun, pergi jumpa lagi kepada Firaun. Kalau dia minta untuk kamu mengadakan mujizat, bikin apa yang saya sudah kasih tahu sama kau, yaitu lepaskan ataupun buang tongkat si Harun, dan itu akan menjadi ular. Nah, memang mereka melakukan, dikatakan di sini, mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada mereka. Dan waktu Firaun minta mereka mengadakan mujizat sebagai tanda mereka ini betul-betul diutus oleh dewa ataupun Tuhan bagi Firaun, dibuang itu tongkat dan menjadi ular. Dan Firaun pun tidak terlalu heran ataupun tidak terlalu macam orang bilang terpegun dengan itu, sebab dia tahu kemampuan dia punya ahli-ahli sihir. Dia panggil dia orang, coba kamu bikin macam apa yang dia orang bikin. Lalu dukun-dukun si Firaun ini pun dia orang buang dia orang punya tongkat, jadi ular juga. Tetapi apa yang hebatnya di sana, tongkat si Harun itu lalu pergi telan semua ular-ular yang lain itu, bermakna ular ataupun Tuhan di belakang ularnya si Harun dan Musa ini memang lebih hebat daripada dewa orang-orang Mesir. Nah, lepas itu Firaun masih tidak mau melepaskan. Padahal di dalam hati Musa dan Harun barangkali, nah selepas melihat tanda ajaib ini, kekuasaan Tuhan ini, mungkin Firaun akan melepaskan orang Israel. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara, waktu Tuhan memberi arahan kepada Musa untuk pergi berjumpa dengan Israel, Tuhan ada mengatakan kepada Musa bahwa hati Firaun akan tetap keras. Dari pasal 1 Keluaran 1 sampai pasal yang ke-12, kita dapat melihat catatan bahwa mengeraskan hati, kata mengeraskan hati ataupun hati tetap keras itu tercatat sebanyak tidak kurang daripada 15 kali. Nah, ini kadang-kadang boleh membingungkan juga. Kenapa dia mengeraskan hati dan kenapa harus dia diarah untuk membuatkan mujizat ini? Dan kita lihat bermula daripada pasal yang ke-7 itu, di sanalah
Musa berdialog dengan Firaun dan seterusnya sampai kepada pasal yang ke-12. Tuhan memberitahu kepada Musa, pergi ke Sungai Nil di mana Firaun biasa turun ke sungai mungkin untuk mandi, dan kasih tahu sama dia, biarkan umatku pergi. Itu yang Tuhan suruh Musa dan Harun sampaikan kepada Firaun. Dan kalau kau tidak dengar, kalau kau tidak membenarkan, kami akan mengubah air sungai Nil menjadi darah. Tetapi Firaun tetap tidak mau berganjak, dan betul-betul terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Air sungai Nil bertukar menjadi darah. Dan dia panggil juga dia punya dukun-dukun, dia punya ahli-ahli sihir itu. Mereka juga dapat mengubah air menjadi darah. Dan di sanalah saya percaya bahwa hati Firaun itu menjadi keras. Sebab dia ingat dia punya kemampuan dia punya ahli-ahli sihir itu tidak berbeda, tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun sebagai Tuhan mereka. Nah, lepas itu sampai kepada arahan yang keempat, di mana Tuhan bilang kali ini kasih tahu juga kepada Firaun bahwa kalau dia tidak melepaskan orang Israel keluar daripada Mesir, akan datang katak-katak, dan katak ini begitu banyak sekali sehingga dia masuk di dalam rumah dan masuk di mana-mana. Begitu banyak sekali. Dan betul-betul terjadi katak datang. Namun kalau kita lihat orang Mesir, yaitu dukun-dukun si Firaun sendiri pun masih dapat menduplikasi, dapat mendatangkan katak. Nah, untuk maklumat kita, orang-orang Mesir, rupanya mereka ini menyembah apa yang benda-benda yang tumbuh seperti pokok-pokok, binatang-binatang, ular, katak, buaya, sapi. Ini adalah di antara benda-benda yang mereka sembah sebagai dewa ataupun sebagai Tuhan. Nah, katak datang itu adalah mujizat yang saya percaya mujizat yang ketiga, ataupun itulah yang kedua, tetapi mujizat yang ketiga. Dan walaupun katak itu datang, Firaun masih lagi mengeraskan hati dia, karena dia punya dukun pun masih boleh memproduce katak-katak juga. Lebih kurang juga dia keras hati lagi. Nah, akhirnya sampai kepada tulah yang seterusnya, yaitu nyamuk. Nyamuk itu datang dengan begitu banyak sekali. Saya ingat nyamuk itu nyamuk yang garang, yang ganas. Dia datang-datang aja, memang dia pergi gigit, pergi isap darah. Dan ahli-ahli Mesir, mereka mengaku sepertinya mereka menyerah. Tuhannya Musa dan Harun itu memang Tuhan yang luar biasa hebat. Kami sudah tidak boleh duplikat apa yang mereka lakukan ini. Dan kita tahu selepas tulah nyamuk itu berlalu, Firaun terus mengeraskan hatinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menghasilkan apa yang kita harapkan, sepertinya kita rasa macam kecewa, kan? Dia disuruh untuk membawa orang Israel keluar daripada Mesir, kau mengadakan mujizat ini, akhirnya bila melihat mujizat ataupun tanda-tanda ajaib ini, maka Firaun akan melepaskan. Itu yang difikirkan oleh Musa. Tetapi ternyata sebaliknya, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan orang Israel keluar daripada Mesir. Saya percaya selepas pertemuan mereka dengan Firaun dan selepas melihat mujizat itu yang berlaku melalui mereka ada postmortem.
mereka cek kembali, kenapa sudah jadi begini? Sepertinya tidak ada perubahan kepada Firaun. Padahal Tuhan mengatakan mujizat-mujizat itu akan membuat Firaun mengaku bahwa Tuhannya Musa dan Harun itu adalah Tuhan yang satu-satunya adalah Allah. Dan saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, mereka menjadi bingung. Mereka melakukan, mereka menyampaikan firman, arahan, dan terjadi mujizat, tetapi tidak menghasilkan apa yang mereka inginkan. Kalaulah aku si Musa ini, saya mungkin akan ungkit balik, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan kan saya sudah kasih tahu sama kau, saya tidak mau pergi, kau suruh juga saya pergi, saya menyampaikan arahan, terjadi seperti yang engkau arahkan saya, tetapi Firaun tetap mengeraskan demi hati. Bagaimana di Tuhan? Beginilah, saya sudah sering bagus, saya pulang aja pergi Midian, saya pergi piara mentua saya punya ternakan. Biarlah orang Israel sampai sekarang ini, orang Israel pun marah-marah dengan saya. Mereka katakan bahwa ini adalah satu janji yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tuhan. Namun saudara-saudara, saya percaya waktu Musa mengeluh begitu, Tuhan tidak meresponi apa yang menjadi keluhan Musa. Malahan Tuhan memberi arahan lagi. Pergi lagi kepada Firaun. Kali ini kamu akan mendatangkan lalat pikat. Saya tidak tahu apa lalat pikat ini, tetapi mengikut catatan dia satu jenis lalat yang sangat ganas juga. Dia datang, dia boleh isap darah, dan itu sangat mengganggu. Nah, saudara-saudara, Musa setia melakukan seperti apa yang Tuhan arahkan kepada dia. Sesuai dengan tema kita, bila Allah berfirman, turutilah dan bersabarlah. Bagi saya, ataupun bagi banyak orang, saya ingat untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan itu mungkin sedikit boleh diterima lah. Tetapi untuk bertahan, untuk sabar itu satu yang sangat sulit. Kita kan sekarang ini banyak orang yang kalau mau makan pun makan cepat. Makan Maggi mie mau yang cepat, ayam pun ayam yang cepat, sama mau cepat-cepat. Tetapi Tuhan mau mengajar Musa untuk menuruti, untuk mentaati, dan sambil dia bertahan sabar. Dan saya percaya hal ini juga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, dari apa yang kita belajar ini sebenarnya sampai kepada pasal yang ke-11. Tuhan mengadakan 10 tulah. Tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung orang Mesir, termasuk anak-anak sulung binatang, semua yang bernafas, itu mati. Dan sudah diberi amaran yang jelas dan keras kepada Firaun, tapi Firaun tetap tidak mengindahkan. Sudah 9 dia sudah lalui, yang ke-10 ini dia bilang, saya belum merasakan. Itu sap-sapsui, bahasa kita sap-sapsui saja. Tetapi ternyata saudara-saudara, apabila terjadi anak-anak orang Mesir, anak-anak sulung, termasuk anak sulung kepada Firaun, mati, baru dengan cepat-cepat. Bukan lagi Musa yang pergi cari dengan si Firaun, tapi si Firaun yang datang kepada Musa dan Harun. Lari kamu sekarang, bawa kamu punya orang, nanti kalau tidak saya bunuh sama kamu, kira-kira begitu. Dia mengancam. Nah, akhirnya orang-orang Israel keluar daripada Mesir, dan mengikut catatan jumlah lelaki saja sekitar 600.000, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Dan banyak yang menganggarkan itu bilangannya lebih daripada 2 juta. Semuanya orang Israel yang keluar daripada Mesir. Dan kita ingat beberapa minggu yang lalu kita ada juga berkongsi daripada bagaimana orang Israel keluar daripada Mesir.
dan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah itu untuk mereka lalui. Dan di sini saudara-saudara, apa yang kita pelajari, kalau kita lihat daripada awal, Tuhan tidak pernah memberitahu kepada Musa bahwa akan ada 10 tulah. Tapi dia katakan, kamu pergi jumpa kepada Firaun, sampaikan ini, yang terutama sekali message yang perlu disampaikan, biarkan umatku pergi. Sebagai contoh di dalam Kejadian 8 ayat 20. Biarkan umatku pergi. Kalau kau tidak membiarkan umatku pergi, ini masalah, itulah yang akan terjadi. Dan itu diulang-ulang, namun Firaun tetap berkeras hati, dan Musa tetap melakukan, menyampaikan kepada Firaun perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Bagi saya, kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali pergi menyampaikan, tidak ada cerita, tidak ada hasil, mungkin kita boleh macam orang bilang fed up, kan? Macam marah juga. Saya ingat kesaksian Benjamin Stephen suatu masa dulu, waktu dia di tempat kita, dia bilang, selepas saya percaya kepada Yesus, saya memberitahu kepada keluarga bahwa hanya di dalam Yesus, melalui Yesus, kita ada keselamatan, tetapi mereka tidak mau dengar. Berdoa, bersaksi, macam-macam dia lakukan, tapi sepertinya mereka tuh keras kepala. Lalu apa yang dia bilang? Pedulilah kamu, kalau kamu mati, matilah, karena kamu keras hati. Nah, ini adalah karena manusia, namanya sabar itu sesuatu yang sangat-sangat susah mau dipraktikkan, mau dihidupi. Kita boleh barangkali menuruti, menerima arahan, tetapi untuk namanya bersabar, untuk bertahan itu sangat-sangat sulit. Saya kadang-kadang boleh juga tidak begitu sabar di dalam banyak hal, tetapi syukur saudara-saudara, di dalam saya menyelidiki ini, Tuhan mengajar Musa untuk menuruti sambil bersabar, dan itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Apapun barangkali pergumulan yang kita lalui, kita harus meneliti dia, apa sebenarnya message Tuhan daripada itu, dan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang saya tidak tahu apa yang saudara-saudara sedang lalui sekarang ini. Mungkin 1 pergumulan, 2 pergumulan pada masa yang sama, dan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan, kenapa? Tetapi Tuhan mengatakan, relax, kamu turuti, kamu bersabar, sebab seperti di dalam Yesaya 29 itu, 29 ayat 11 dia mengatakan, rancanganku adalah rancangan kesejahteraan, di mana saya menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk kamu. Nah, lalu kalau Tuhan membiarkan kita melalui suatu keadaan situasi itu, dia ada satu perancangan yang kita tidak mengerti, tetapi di akhir daripada perjalanan hidup kita, selepas melalui situasi itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan menyediakan satu hal yang sangat baik untuk kita. Nah, saudara-saudara, dalam selepas kita merayakan Paskah hari itu, saya mendengar perkongsian anak-anak Tuhan yang lain daripada luar negara, dan mereka mengatakan begini, Pentakosta yang akan kita rayakan ataupun kita sambut 50 hari selepas daripada Paskah itu, ini adalah satu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, untuk kita mengalami dia dengan jelas, mereka mengajak siapapun yang mendengar perkongsian itu untuk berdoa, di mana dapat berpuasa sambil mengambil perjamuan Tuhan itu. Dan saya bersama dengan istri, anak-anak kadang-kadang ikut juga, tetapi kami coba secara konsisten daripada Paskah sampai kepada Pentakosta itu
Dan memang saya ada keyakinan Tuhan akan bekerja walaupun tidak melihat, tetapi saya yakin. Apa yang terjadi saudara-saudara, ini satu kesaksian saya. Pada 31 hari bulan itu, yaitu pada hari Pentakosta, kami ada persekutuan keluarga, ambil perjamuan kudus, dan selepas itu kira-kira mau tidur, saya naik ke tingkat atas, anak-anak di bawah lagi. Lalu saya mendengar seperti di bawah ada mereka cerita-cerita, bising-bising, lalu aku turun. Bila turun, rupanya Roh Kudus bekerja itu dengan cara yang kita tidak pernah antisipasikan, tidak pernah kita jangka. Apa yang terjadi saudara-saudara? Roh Kudus bekerja di dalam keluarga sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan saya punya ekspektasi, kami punya ekspektasi, di mana akhirnya di dalam kami sambung lagi, kami punya persekutuan, dan terjadi satu yang saya boleh katakan sebagai satu restorasi bagi keluarga kami. Saya tidak mau menceritakan keluarga kami bagaimana, tetapi saya percaya setiap keluarga ada pergumulan. Dan yang manisnya saudara-saudara, waktu kami meneruskan persekutuan lanjutnya, anak-anak ada melihat penglihatan yang sangat mendorong, sangat memberkati, dan akhirnya seorang demi seorang memberi kesaksian, memberi pengakuan bagaimana Tuhan selama ini bekerja, dan pada hari itu Tuhan menjamah, dan itu membawa kepada pertobatan dan kesaksian yang sangat-sangat mendorong. Dan saya sebagai ketua keluarga, sebagai bapak, memang saya sangat senang hati, karena inilah satu-satunya detik yang saya nanti-nantikan, supaya satu family itu sama-sama selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengatakan bahwa Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Dan pada malam itu yang kami lakukan. Dan saudara-saudara, dalam kegembiraan itu biasa kita akan rasa sangat luar biasa sukacitanya, sehingga air mata itu mengalir. Nah, saya yakin saudara-saudara, Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Cumanya, mari kita sensitif. Apabila Tuhan berfirman, apabila Tuhan menyampaikan satu arahan itu, taati, dengar, taati, turuti, dan sabar. Kalau terpaksa kita menjalani suatu waktu tertentu untuk hasilnya, kita bertahan, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak dapat bertahan, minta Tuhan untuk memberi kekuatan untuk kita dapat bertahan. Pada hari-hari yang terakhir ini yang sangat dituntutkan oleh Tuhan. Kualiti yang dituntut daripada kita sebagai orang percaya adalah sabar. Bukan hanya sabar terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, tetapi terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Karena saya percaya Tuhan, saya percaya saudara-saudara, bahwa orang-orang itu dapat diselamatkan, orang-orang dapat mau datang kepada Tuhan apabila mereka melihat kesaksian kita melalui kesebaran kita dengan mereka. Nah, pada hari ini saudara-saudara, saya tidak akan berkongsi dengan terlalu panjang, tetapi pada hari ini saya mau mendoakan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mau mendoakan untuk kita. Saya percaya akibat daripada COVID-19 ini banyak kehidupan yang terjejas ataupun terkesan, kehidupan secara rohani, secara fisikal, dan juga secara ekonomi. Mungkin keadaan bagi kita agak gawat, yang akhirnya mungkin membuat iman kita agak kendur sedikit, ataupun tawar sedikit, ataupun kurang lagi panas seperti yang dulu. Kalau itulah menjadi pergumulan persoalan saudara, saya mau mendoakan orang-orang seperti ini. Yang kedua, saya tidak tahu sama ada kita sekarang ini
sedang diproses oleh Tuhan. Kalau kita sedang melalui prosesnya Tuhan, dan sepertinya agak sulit, agak sukar untuk kita sabar dan bertahan melaluinya, mari kita minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk bertahan. Amin, saudara-saudara. Nah, bagi grup yang saya katakan tadi, yang mengalami masalah akibat daripada COVID-19 dan masalah untuk sabar dan bertahan, mari kita berdoa. Pagi hari ini sekali lagi kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami dalam beberapa waktu yang baru lalu ini, terutama sekali Tuhan, waktu kami melalui pandemik COVID-19, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang menjejaskan kehidupan rohani, bahkan kehidupan fisikal dan ekonomi kami akibat daripada lockdown. Tuhan, kami berdoa supaya jangan sampai kuasa jahat menyerang kami dengan faktor-faktor ini, sehingga kami boleh menjadi lemah di dalam Engkau, menjadi kendur dalam iman percaya kami, bahkan timbul banyak persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan akibat daripada ini. Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang melalui ini, yang terjejas, kiranya pemulihan daripada Engkau Tuhan akan turun ke atas mereka, dan mereka dihiburkan, mereka akan menuruti, dan mereka tahu bahwa Tuhan mau kami bertahan, karena akhirnya Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu kepada kami, memulihkan kami, merestorasikan kami, dan memberkati kami. Bagi mereka yang sedang di dalam menjalani proses Tuhan, di mana Tuhan mau membentuk mereka menjadi orang yang berkualitas tinggi dalam Engkau Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya yang rasanya seperti tidak dapat bersabar lagi, tidak dapat bertahan lagi, beri kekuatan yang baru Tuhan kepada mereka. Biar kuasa Tuhan menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka diberi penghiburan, mereka diberi satu penglihatan yang baru, dorongan yang baru daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah langsung kepada kami Tuhan, karena kami sangat mengharapkan hanya Engkau, bukan kami, bukan kekuatan kami, tetapi daripada Engkau sendiri yang dapat membantu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus hidup sampai Maranatha. Kami berdoa, mengucap syukur semuanya, berterima kasih semuanya hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus HaMasiah. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, untuk mengambil perjamuan kudus, saya akan membaca dasar kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan selepas itu kita akan melakukannya masing-masing di rumah, yaitu yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Nah, ini ayat yang selalu kita baca, dan biarlah pada hari ini kita dapat mengerti. Walaupun sebenarnya saya masih lagi tidak begitu jelas tentang ini, tapi saya mau mempercayai, saya mau menuruti perintah Tuhan dan menaati dan melakukan ini. Karena ini adalah janji Tuhan. Janji untuk kita dapat bertumbuh di dalam iman, dan janji untuk kita dapat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Kita sebagai mempelai perempuan disatukan dengan Kristus. Ya. Demikian firman yang saya sampaikan. Selamat mengambil perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Amin.